semuanya dari Maulana. Semuanya yang ketika dari pulang sampai bisa kesini lagi itu semuanya berkah guru-guru kita. Artinya kalau mungkin momen dimana justru bagi Al-Fakir itu semuanya momen ketika dari mulai 2020 pulang sampai sekarang alhamdulillah diizinkan kesini lagi itu semuanya berkah Maulana. Jadi berkah beliau dan momennya apa ya? Ya momennya semuanya dari beliau seperti itu. Gak bisa Fakir sebutkan apa yang dirasa ketika di sana gitu, semuanya dari mana Allah yang menjadi bab daripada guru kita yang lainnya. Oke, kemungkinan atau kemudian yang kedua dari 2020 tuh pulang kita ini ya pulang tuh cuma untuk nganterin istri sama anak-anak tadinya. Ternyata tahun corona, ketika tahun corona maka Allah izinkan ada lahan. Jadi sekarang yang lahan itu pesantren itu bukan di kampung saya. Jadi saya di sana apa bah disebutnya? Iya, musafir. Jadi bukan dari pendatang di kampung tersebut. Kampung tersebut kampung di mana kemaksiatan di Kabupaten Bandung tuh dari situ. Semua ormas, semua preman, semua tukang teluh adanya kalau di Bandung tuh di situ, di Cangkuang. Bahkan di belakang pondok itu namanya Gunung Panyaungan, di mana gunung tersebut masih banyak orang tapak. Orang-orang yang kayak gitu ternyata di Indonesia, terutama di Bandung gitu ya. Saya juga baru tahu di situ. Karena kalau kami pribadi asli itu dari Soreang, artinya di daerah agak ke kota sedikit lah. Kalau yang sekarang di pondok itu kampung banget. Bapak pernah ke sana atau Melda pernah ke sana? Bahkan ada tikus, ada apa dulu? Ada kecewa. Ya artinya di gunung dan seperti itu nuansanya. Ala kulli hal mungkin kalau tantangan dakwah tadi jadi yang apa kirasakan selama ini ya ternyata teman-teman kita harus jadi mereka. Jadi kita harus jadi orang yang ada di kampung tersebut gitu ya, biar cepat masuk seperti itu. Kenapa? Karena ya kalau kita kadang peci ini jadi penghalang gitu. Tapi kembali lihat situasi itu. Ketika misalkan nuansanya adalah pesantren ya berarti kita masuk ke dunia mereka dengan sarungan, dengan pecian seperti itu. Tapi kalau di kampung saya, di kampung sekarang pondok itu kampung petani. 99% semuanya petani. Dan di sana itu cara jual belinya belum sesuai syariat. Ibaratnya bandar itu kaya makin kaya, pekerja itu dari dulu gajinya segitu aja. Jadi beda kan antara bandar dengan pekerja. Nah, jadi seperti itu. Makanya ketika kita sarungan pakai peci, kalau di sana itu serap gitu. Paham serap jadi? Oh, siapa gitu. Silau. Bukan serap ini, syarop ini. Jadi silau gitu, Bang. Pas awal-awal itu kita kan senang banget gitu ya dengan style Maulana, Bang ya. Bagaimana beliau dengan gagahnya, dengan pakai kapula gitu. Kita pas awal pembukaan pondok pakai itu. Cuma setelah itu kok artinya kok ngerasanya asa beda gitu. Artinya ada sekat di sama mereka. Makanya kita coba nyangkul sama santri, nanem gitu. Ternyata setelah digitukan, ternyata warga bantu. Ini lahan saya garap aja sama anak. Kalau pas kita lihat mereka lihat kita sama-sama nyangkul. Oh ternyata saya pahami berarti kalau di masyarakat itu kita ikut mereka. Jadi bukan mereka yang ikut kita, tapi kita yang ikut adat mereka, barulah menyesuaikan. Ini seperti itu, Ustaz Effendi, Ustaz Sabatan seperti itu. Nah, ala kulli hal termasuk ketika didatangi sama preman. Nah, bagi sama preman, nah ini mungkin diantara amaliyah yang pernah disampaikan Maulana. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini Maulana dulu pernah sampaikan, antum kalau mau masuk ujian, antum mau masuk ke manapun, ditemui sama siapapun, nemui siapapun, kalau pengen urusan selesai, kaf ha ya ain sad ha mim ain sin Bismillahirrahmanirrahim. Gitu katanya, Pak. Harus ada yang jelaskan ini. Nah, ini bagaimana nggak tahu, Bapak? Nggak tahu nih, saya juga baru dapat ijazahnya nih.
Kami dari jasa. Iya Pak, dulu mana pernah sampaikan begitu? Dengar juga dari Muhammad SAW, dengar juga dari Syekh Asraf. Kaf ha ya ain, sod ha mim ain sin qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kemanapun, kemudian misal ujian ataupun antum katanya mau nemui siapapun, misalkan orang-orang yang antum punya kebutuhan pada mereka, Bismillah dengan diwasilati kalimat tersebut yuftah. Nah itu yang saya pernah amalkan ketika ketemu preman jadi ya kasihan jadinya nanti ya betul. Artinya dulu kita kan bukan orang situ. Kemudian waktu pas awal pembangunan pondok itu kan pasir apa mau alat-alat berat ibaratnya ke sana. Jadi kan di wilayah itu di wilayahnya preman. Setiap ada yang ngebangun yang agak-agak besar ibaratnya harus lapor ke ormas. Ya biasalah ala-ala mereka itu. Judulnya ormas tapi preman lah dalamnya gitu kan. Minta uang sebagainya. Judulnya penjagaan, pengawalan biar aman. Justru mereka yang tidak mengamankan. Gitu. Nah, itu awalnya. Kemudian setelah itu ngobrol. Ujungnya setelah kita ajak ngobrol kemana-mana, ujungnya dia to the point. Ya maksud kami kesini tuh Jahprem, udah paham lah katanya gitu. Nah ini gimana nih? Mau kita yang jaga atau gimana? Kebetulan yang kerja itu semuanya adalah orang situ yang kerja di sana. Kemudian setelah gitu saya nanya ke yang kerja gimana, beliau sampaikan insya Allah kita yang kerja ini mah lahan untuk warga sini, bukan dana pemerintah, bukan juga bantuan pemerintah. Jadi ini mah khusus untuk warga. Jadinya punya warga artinya antum kamu ngapain minta-minta gitu. Artinya dibela lah sama warga, alhamdulillah. Akhirnya nggak jadi. Cuman malamnya mereka datang. Ketika malamnya mereka datang yang kerja udah nggak ada tuh. Kita kan barang banyak bah, semen sebagainya gitu ya. Yang jaga cuma 2 orang. Telepon ini katanya ada orang tadi kesini banyak kan. Barulah tadi wirid tadi dibaca. Nah, tadi artinya hanya intinya mereka juga mungkin apa ya, kalau kita ibaratnya kalau suudzon terhadap mereka mungkin ibaratnya kayak apa namanya bertolak belakang gitu ya, intinya chaos. Tapi ya mudah-mudahan mereka juga berniat mungkin pengen kebaikan, makanya kita ajak ngobrol dengan kasih rokok lah, kopi kayak gitu. Alat kuliah selesai. Mungkin itu mungkin tadi kalau apa yang disinggung Ustaz Fatan bagaimana yang pernah diterima oleh Maulana ketika diamalkan itu diantaranya selamat dari hal tersebut, Bang. Seperti itu. Nah, terakhir yang dialami di kami karena di pondok itu adalah kemarin longsor ya. Nah, ketika kemarin itu di pondok kemarin longsor, tapi kebetulan ya kembali bukan kebetulannya semuanya sudah Allah atur. Kita serang belajar Asmaul Husna. Jadi ingat kalam Maulana bahwasannya ad-dar ainul ato. Ad-dar ainul ato. Dan itu betul, Bang. Betul itu apa maksudnya? Jadi sekarang itu lahan yang longsor itu ikutan lapangan. Lapangan itu longsor dari dulu kita mikir ini salah setting. Artinya harusnya tuh lapangan nggak kayak gitu. Biar nggak biar aman dan biar lahannya lebih luas. Artinya setengah lapang itu dikeruk. Atasnya jadi lapang, bawahnya jadi ruangan. Gitu ya. Nah, itu dari dulu saya mikir kayak gitu. Ini kayaknya bagusnya dikeruk deh. Cuman bismillah lah, nggak apa-apa. Karena pengen cepet ada lapangan anak-anak, jadilah diratain semuanya. Meskipun itu agak beresiko longsor. Kenapa? Karena tinggi banget tebingnya. Ada kurang lebih 15 meter tebingnya ke atas. Dan tebingnya nggak gini. Tebingnya agak berdiri. Secara konstruksi kurang bagus. Ala kulihal, longsor kemarin kita bersyukur. Kenapa? Karena nggak harus dikeruk, bah. Itu. Ternyata nggak harus dikeruk kan, alami. Karena kalau dikeruk tuh harus menghadir ke alat berat, kembali hadir lagi siapa, preman kan alat berat. Kedua lagi itu kemarin kita nanya alat berat itu kalau datang 3 juta itu udah di tempat, belum lagi per jamnya 300.000 per jamnya itu beko 300.000, berarti berapa kali lipat gitu kan. Ternyata kalau kemarin itu dengan kajian seperti itu semuanya gratis lah. Jadi ternyata ya kan dari pemerintah langsung datang, aparat pemerintahan, camat, polsek sebagainya datang dan semuanya dibereskan. Jadi itu gratis. Kita cuman ya makan bareng kayak gitu. Alhamdulillah. Wah, hikmahnya ini, Allah terima kasih. Gitu. Kayak gitu. Mungkin itu aja. Alhamdulillah. Jadi intinya apa yang disampaikan guru-guru kita itu adalah meskipun secara zahirnya mungkin berat, kalau kita mengalami mungkin nggak pernah, mungkin nggak ketanya sama Maulana. Pada hakikatnya beliau nanya kepada hati kita, gitu ya.
Nah, Ainul Ato seperti itu. Itu mungkin teman-teman kita ingin nasihat justru daripada Anwar, Sendar, Effendi, Fatan dan teman-teman yang lainnya. Belum, ini baru 2 orang yang bertanya. Masih banyak.